Wakil Presiden Maruf Amin meminta Capres dan Cawapres adu gagasan, bukan gimik demi meraih suara. Gimik politik dikhawatirkan membuat kualitas demokrasi Indonesia jalan di tempat. Ya kan kita sudah, Presiden juga bilang bahwa pemilu itu harus adu gagasan, bukan adu gimik ya. Jadi kalau yang ditonjolkan gimik itu, ya saya kira itu tidak betul. Dan tinggal saya kira para pemilih sudah tahu kan, nanti siapa yang punya gagasan yang bagus untuk membangun bangsa ini. Ya, calon presiden harus justru menampilkan gagasannya bagaimana ya dia akan membawa bangsa ini lebih baik ke depan secara jelas. Pesan Wakil Presiden Maruf Amin kepada 3 pasang calon presiden dan wakil presiden 2024 agar adu gagasan tak hanya menonjolkan gimik dalam mencuri hati rakyat, mestinya bisa jadi perhatian masyarakat dan penyelenggara pemilu 2024, yakni Komisi Pemilihan Umum. Ucapan Wapres Maruf Amin tak cuma jadi kritik bagi KPU yang meniadakan debat khusus Cawapres, tapi juga buat Capres yang beberapa kali kedapatan menonjolkan gimik dalam upaya meraih suara di kalangan generasi tertentu, yakni pemilih pemula pemilu 2024. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan citra gemoynya senantiasa muncul berjoget bersama para pendukungnya di publik dengan konsep pemilu yang ceria. Menurut analis komunikasi politik, soal gimik ini memang sudah jadi kecemasan karena bila gimik yang dikedepankan, gagasan dan kualitas Capres-Cawapres tidak muncul untuk memajukan demokrasi Indonesia. Ini bukan soal menang-menangan, tetapi ini soal uji publik yang penting bagi semua kalangan, supaya kemudian kita tahu siapa yang kemudian punya konsep, punya gagasan lebih jelas untuk membawa Indonesia ke depan jauh lebih baik. Adanya banyak gimik politik ini bisa menutupi adu gagasan tidak sih? Sangat bisa ya, apalagi misalnya sekarang tersedia instrumen-instrumen yang sebenarnya kerap kali tidak bisa dikendalikan. Contoh misalnya ya, propaganda komputasional, algoritma. Artinya kampanye kita tidak naik kelas dan konsolidasi demokrasi kita jalan di tempat. Argumen ini juga didukung politikus Partai Perindo, pengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD, pasangan nomor urut 3. Anak muda tak melulu suka dengan gimik, tapi juga ingin menilai gagasan sang Capres-Cawapres. Dan saya punya keyakinan kalau pemuda Indonesia ini adalah orang-orang yang kritis. Mereka tentu suka gimik-gimik, dan ya sekali lagi gimik adalah hal yang biasa dalam politik. Tapi saya punya keyakinan bahwa mereka sebenarnya ingin intisarinya apa, isinya apa. Karena kita tahu tren itu datang dan pergi. Orang bisa bicarakan satu hal tapi besok juga sudah lupa. Tapi yang lebih penting adalah substansi dan kepercayaan diri. Dan Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah orang-orang yang tidak takut adu gagasan, tidak takut ketemu sama publik langsung, tidak takut untuk menyampaikan secara langsung dan merasa ini penting sekali. Tapi menurut relawan pengusung Prabowo Gibran, gagasan pasangan nomor urut 2 tersebut sudah disosialisasikan sejak awal, yakni melanjutkan capaian pemerintahan Jokowi. Masyarakat bukankah perlu tahu? Harus tahu dong, harus tahu. Nah, salah satu gagasan yang akan dilakukan Pak Prabowo Gibran adalah keberlanjutan dan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Artinya rakyat kan sudah tahu apa yang dilakukan ke depan. Makanya soal gimik tadi, lantas joget-joget tadi, yaitu rakyat sudah butuh hiburan yang itulah untuk sementara, daripada kita bicara tentang politik yang hari ini membuat jenuh, yang mending joget-joget aja yang gembira, tanpa harus menghilangkan substansi demokrasinya, tanpa harus menghilangkan gagasan buat Indonesia ke depan seperti apa. Tadi di Koalisi Indonesia Maju jelas bicara tentang keberlanjutan dan penyempurnaan dari apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi sebelumnya. Menurut data KPU, dalam Pilpres 2024, pemilih muda mendominasi jumlah pemilih, yakni lebih dari 50%. Bila ini yang disasar oleh pasangan tertentu, maka selera generasi tersebutlah yang dipenuhi agar bisa meraih sebanyaknya suara. Tim Liputan Kompas TV.